aksi nyata modul 1.4 guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang pada yaumul akhir nanti kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu guru berkenan hadir dan juga meluangkan waktu untuk mendengarkan diseminasi kegiatan budaya positif oleh saya, Naili Nur Utami, selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Jadi begini Bapak Ibu, kami itu diberi tugas untuk menularkan ilmu yang telah saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak, di mana nantinya materi ini juga dapat Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. Karena saya kira setelah saya rasakan itu ternyata manfaatnya dan efek besarnya itu terlihat nampak. Seperti yang kita ketahui, mungkin Bapak Ibu pernah masuk ke kelas 5. Kelas 5 itu agak istimewa karena hampir di seluruh sekolahan semuanya se-Kabupaten Wonogiri itu untuk kelas 5 itu semuanya itu mengeluh karena kelas 5 itu bisa dibilang produk COVID yang paling dampaknya paling besar itu kelas 5, karena kebijakan tahu di kelas 3 dan kelas 4. Meskipun kelas-kelas yang lain juga terdampak COVID, tapi untuk kelas 5 itu memang yang paling dirasakan, dan itu hampir semua guru kelas 5 yang sekarang itu merasakan agak beda dibanding kelas yang lain. Dan saya sendiri juga merasakan kelas yang 5 itu agak sulit diatur, diberi penjelasan di kelas ramai sendiri, kalau diterangkan banyak bicara sendiri, begitu disuruh mengerjakan zong. Nah itu, sehingga memang untuk budaya positif ini kemarin sudah saya coba dengan kegiatan kesepakatan kelas, itu terlihat mata. Nah sekarang tadi saya masuk, anak itu sudah duduk diam. Kalau dulu begitu guru keluar, guru itu baru nyampe ibaratnya 2 langkah dari pintu, anak-anaknya sudah bubar, sudah pindah ke tempat duduk. Tapi tadi saya perhatikan setelah adanya kesepakatan kelas, ternyata anak-anak itu secara sadar mematuhi oleh tata tertib yang mereka buat sendiri. Dan beberapa kali saya perhatikan begitu Bu Guru masuk, anak-anak sudah diam. Kemudian ketika Bu Guru keluar, anak-anak diam mengerjakan di tempat duduknya masing-masing. Tapi meskipun memang karena anak-anak memang seringkali keluar masuk untuk ke kamar mandi, terus kemudian keluar terus tengok-tengok, tapi intensitas itu sudah banyak sekali berkurang. Nah kemudian yang perlu saya sampaikan adalah apa itu budaya positif. Nanti mungkin Bapak Ibu guru yang siap-siap jadi guru penggerak nanti akan membuat PPT semacam ini. Saya butuh dalam bentuk video. Jadi sudah bukan PowerPoint atau mungkin PPT bukan, tapi sudah dalam bentuk video. Budaya positif, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah implementasi atau penerapan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter memiliki peran penting dalam pembentukan karakter murid. Meskipun orang tua itu dulu banyak mungkin yang menyepelekan guru, ternyata setelah adanya COVID sebenarnya kalau orang tua itu mau introspeksi, ternyata sekolah itu sangat berperan besar dalam membentuk karakter siswa. Mau diakui atau tidak, tetap sekolah itu menjadi salah satu
pondasi bagaimana seorang siswa nantinya akan berkarakter. Meskipun memang dalam 24 jam di sekolah itu hanya kurang lebih 8 jam saja, tapi nyatanya meskipun hanya 8 jam dari 24 jam, ternyata yang membentuk karakter itu adalah sekolah. Nah, sehingga budaya positif di sekolah itu perlu diciptakan dan diwujudkan. Keberhasilan penerapan budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, ini mungkin yang sering kali Bapak Ibu guru atau yang saya sendiri lakukan ketika dulu, bahwa kita sebagai guru itu merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku sesuai yang kita harapkan. Nah, padahal sebenarnya kita itu hanya sebagai sama seperti kita menanam padi. Ada sawah, kemudian ada padi. Kalau padi yang kita tanam itu ditokne, kan tetap petani itu kan bisa berkumpul. Kalau mau itu padi, awet dhewe inginnya itu tumbuh jadi kedelai kan nggak mungkin. Kita nggak bisa memaksakan. Yang kita bisa paksakan, yang bisa kita lakukan itu hanya memberi pupuk, terus kemudian menyirami, kemudian kalau ada hama yang kita semprot dengan pestisida. Hanya itu. Tidak bisa kita, oh ini padi, kamu besok harus tumbuh jagung, nggak bisa. Itu sama seperti dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Kemudian penanaman budaya positif ini sangat penting dilakukan karena pengembangan budaya positif dapat menimbulkan motivasi intrinsik. Nah, yang penting ini, yang paling penting itu menumbuhkan motivasi intrinsik. Mungkin selain siswa, kita itu tampaknya motivasi intrinsiknya kurang. Dari kita itu kurang, jadi perlu perubahan. Contohnya saya, mungkin ini juga perlu dibenahi. Kenapa saya membuat PPT? Kenapa saya melakukan aksi nyata? Jawaban yang benar, kalau kita mengubah teori kontrol atau teori motivasi itu seharusnya saya melakukan aksi nyata itu karena ingin merubah cara mengajar saya, karena ingin merubah cara pembelajaran saya, karena saya ingin bahwa saya itu menggambar pada murid. Tapi nyatanya seringkali kita melakukan aksi nyata karena satu, dan nanti kalau tidak melakukan aksi nyata PMM-nya tidak ada kosong kan gitu. Kenapa saya melakukan aksi nyata? Dan nanti didukani oleh kepala sekolah. Nah, kenapa melakukan aksi nyata? Nah, muncul-muncul ini dibangun. Kenapa melakukan aksi nyata? Dan nanti didukani Pak Pengawas. Kenapa melakukan aksi nyata? Nah, kok jadinya ketok di aplikasi Primbon ini kelihatan. Lah itu. Jadi motivasi intrinsik itu sebenarnya perlu kita ubah, dimulai dari mengubah paradigma dari guru itu sendiri. Apakah sulit? Saya kira sulit. Kita mengumpulkan tugas apapun itu, mulai dari dinas, itu kan alasannya kenapa mengumpulkan tugas? Lalu dihitungkan dinas sama kok. Nah, jadi kesadaran itu belum muncul bahwa oh iya, ini saya mengerjakan tugas karena memang ini tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Nah, hal-hal seperti itu tampaknya masih sering kita lakukan, sehingga memang budaya positif ini sangat penting untuk membentukkan karakter. Nah, dalam mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah, tentunya diperlukan sebuah kesepakatan. Apalagi di sekolah, kalau di kelas perlu kesepakatan antara guru dan siswa. Tidak bisa guru berjalan sendiri atau siswa berjalan sendiri. Demikian juga di sekolah. Oh, yang bisa melakukan budaya sekolah, budaya positif kepala sekolah saja tidak bisa, tidak akan jalan. Atau mungkin guru pembelajaran kan mau sumbernya tidak akan mungkin bisa jalan. Bahkan kalau perlu budaya positif ini harus melibatkan orang tua. Jadi nanti ketika kita menerapkan budaya positif di sekolah,
maka dibutuhkan suatu kesepakatan kelas dalam mencapai budaya positif. Dan tentunya untuk mewujudkan hal tersebut, langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah dengan menerapkan tahapan segitiga restitusi. Dan untuk mencapai hal itu adalah mewujudkan motivasi intrinsik, maka peran guru sebagai manajer adalah peran yang harus ditunjukkan oleh setiap guru. Jadi peran guru itu sebenarnya ada banyak. Ada sebagai seorang yang membuat siswa merasa bersalah, kemudian sebagai manajer, sebagai pemdukung. Jadi nanti diharapkan kita itu guru itu sebagai manajer, bukan membuat rasa bersalah. Terutama kita mengajar, ada anak yang ramai. Ojo ramai, kalau kamu ramai, ramsake guru, tiba ngomong kayak mau baru sarapan, membuat anak merasa bersalah. Dan hendaknya kita sebagai guru tidak seperti itu. Anak ramai balang sekolah atau kontrol sekolah pecah. Kemudian anak dipanggil, kenapa kamu sampai memecahkan kaca? Kamu lah misalnya dapat ibu guru, kamu joli urunan loh gurunya ya. Itu adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, dan itu tidak dianjurkan ya. Yang paling dianjurkan, yang paling ideal itu adalah guru sebagai manajer ya, karena ketika guru sebagai manajer nanti anak itu tidak merasa bersalah, tapi anak merasa sadar bahwa dirinya bersalah, dan dia akan merasa bahwa apa yang saya lakukan salah dan saya akan memperbaiki. Nah ini yang penting di sini. Jadi itu guru sebagai manajer. Nah kemudian budaya positif itu yang seperti apa? Akan memunculkan hal apa? Yang pertama, dengan budaya positif itu lingkungan akan menjadi aman, lingkungan menjadi positif, dan lingkungan menjadi nyaman. Kalau anak-anak kita itu sudah menerapkan budaya positif, maka mama disiplin masuk anak-anak jam 7, maka anak-anak sudah terbiasa jam 7 masuk, begitu bel anak-anak sudah berada di dalam kelas, gurunya nyaman ya, nyaman. Demikian juga lingkungannya positif, tidak ada anak-anak yang saling koyo-koyoan, bertengkar, tidak ada kejadian di sekolah, maka otomatis kita semua juga akan merasa nyaman, baik guru maupun siswa. Nah, dengan budaya positif yang nyaman, nah itu maka otomatis pembelajaran yang kita lakukan di sekolah juga pasti akan berhasil, karena salah satu tolak ukur keberhasilan pembelajaran itu adalah lingkungan yang nyaman. Mau banjir, mau pelajaran kan tetap gak mungkin masuk. Jadi lingkungan yang nyaman itu sangat kita butuhkan ya. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi ini memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan, sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi nanti ketika ada anak-anak yang bersalah atau terjadi satu kasus, itu kebanyakan dari kita mendukung anak terlambat. Kenapa kamu terlambat? Hormat bendera. Kan tidak ada hubungannya. Anak terlambat dengan hormat bendera itu tidak ada. Jadi mereka tidak tahu bahwa apa yang saya itu terlambat itu salah, itu bukan. Tapi yang tahu kalau saya telat berarti saya dukung. Nah itu kesalahannya di situ. Dengan adanya segitiga restitusi, maka mereka akan menyadari, saya itu kan tanggung jawabnya memang saya berangkat jam 7.
Jadi akhirnya pada prakteknya nanti segitiga restitusi ini memberikan penawaran kepada anak salah. Kamu tahu kesalahanmu di mana? Tahu. Kalau anak bersalah itu normal. Setiap orang itu pasti pernah merasa bersalah. Tidak mungkin tidak ada orang yang 100%. Bahkan seorang nabi itu, seorang nabi yang jelas-jelas perilakunya dibimbing langsung oleh Tuhan juga pernah merasakan kesalahan, apalagi kita yang bukan nabi dan bukan siapa-siapa kan gitu. Ini tanggapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi ketika ada anak yang salah, mereka kita berdiri. Kalau bisa usahakan untuk tidak memarahi anak di depan teman-temannya, karena akan membuat anak merasa down, merasa rendah diri, dan merasa malu, sehingga yang muncul adalah dendam. Dengan adanya segitiga restitusi ini, maka diharapkan ketika ada anak yang melakukan kesalahan yang mereka rasakan itu adalah kesadaran, bukan dendam. Karena apa? Karena kita memberikan penawaran, bukan hukuman. Kalau kita memberikan penawaran, mereka tahu saya salah, maka saya punya konsekuensi. Hukuman dengan konsekuensi itu beda. Kalau hukuman masuk telat rumah bendera itu hukuman. Terus tidak mengerjakan PR mengelilingi lapangan 50 kali ya itu hukuman. Kalau konsekuensi itu ada hubungan antara kesalahan dan akibat dari kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah ini artinya ketika anak mendapatkan tahu bahwa dirinya salah, ya kita harus memaklumi bahwa setiap anak, iya kamu boleh. Anak terlambat, alasannya apa? Saya barunya disiarkan. Pasti dari bapak ibu guru itu juga pernah baru disiarkan. Tidak mungkin kita selalu jam 5, kita terlambat juga ada, kita terlambat. Kadang kita sibuk anak ditinggalkan. Jadi kita validasi kesalahan bahwa yang kamu lakukan itu memang salah. Tapi jangan ada tapinya. Kemudian nomor 3, menanyakan keyakinan. Nah sekarang begini, ketika kamu salah, apa yang terjadi? Nanti anak akan berpikir, oh iya Bu, kalau saya terlambat maka pembelajaran juga akan berhenti. Oke, pembelajaran berhenti. Terus apa konsekuensi yang kamu dapatkan? Iya Bu, kalau terlambat saya akan. Jadi hukuman itu yang memunculkan, yang memberikan pilihan itu siswa, bukan guru. Jadi dia akan sadar. Tapi kita sebagai guru tentunya membimbing, karena kadang ada siswa yang kamu kenapa terlambat? Tidak Bu, oh iya yaudah tidak apa-apa, karena memang kamu bisa jadi lagi ya. Iya sekarang kamu hukumannya buat push up mohon Bu. Kadang kan anak memunculkan hukuman itu hanya sekedar sampai naik diri. Nah itu tugas kita sebagai guru adalah membimbing bagaimana cara untuk membuat hukuman yang pas, sehingga nanti hukuman itu bukan hanya sebuah hukuman tapi konsekuensi atas tindakan yang keliru. Nah sebelum masuk ke kesepakatan kelas, ini akan saya berikan contoh dari contoh dari penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan dulu ketika di modul 1.8. Ini tadi sudah prakteknya. Nah ini kasus 1. Nah, kasus pertama ini adalah pada jam pendidikan agama Islam seluruh anak kelas 6 itu seharusnya melakukan kegiatan sholat duha secara berjamaah di musola
bolos. Beberapa anak yang mau bolos sehingga tidak mengikuti kegiatan selanjutnya. Nah ini videonya, untuk suaranya. Kegiatan validasi kesalahan ya. Nah ini tadi ada sebabnya dari kesepakatan kelas dulu. Jadi disepakati dulu. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, maka kita tidak akan menghukum. Kamu salah, berarti kamu mengaku tidak. Tapi kita tanya dulu kesepakatan kelasnya apa. Kalau tidak membawa ruko, kemudian tidak mengikuti sholat duha, kesepakatan kita di kelas itu apa? Jadi kita kembalikan kepada anak. Nah, jadi hukuman yang diberikan adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, bukan mutlak keputusan guru. Nah, ini lanjutan kasus kedua. Beberapa anak perempuan tidak melaksanakan kegiatan sholat zuhur berjamaah. Awalnya mereka beralasan kalau sedang haid, namun ternyata kenyataannya mereka sebenarnya tidak haid. Hanya saja mereka lupa tidak membawa mukena. Karena takut dimarahi ibu guru, maka akhirnya mereka berbohong kepada ibu guru. Nah ini salah satu ciri posisi kontrol guru sebagai manajer adalah ini. Jawab bunda ini dengan lemah lembut. Ya jadi tidak ada getaan. Ya, jadi kita bicara itu seperti dari hati ke hati, seperti curhat. Akhirnya mereka ketika kita bicara dengan baik-baik, maka anak juga akan baik-baik. Sehingga nanti memang salah satu yang diinginkan ketika terjadi kasus kemudian penyelesaiannya dengan segitiga restitusi adalah anak merasa sadar dan tidak merasa dendam. Penanganan kasus kesalahan anak yang terjadi di sekolah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi diharapkan mampu memposisikan guru sebagai seorang manajer, sehingga diharapkan mampu menjadi murid yang lebih disiplin, mandiri, dan berkepribadian kuat. Nah ini memang yang agak sulit itu membentuk karakter
sulit lagi, lebih lebih rumit karena mengatasi anak puber itu saya kira harus ada perlakuan khusus. Ketika seorang anak yang sudah mulai merasa puber melakukan kesalahan dengan anak kelas 1 yang melakukan kesalahan, itu penanganannya beda. Kalau anak kelas 1 ketika aku buat kesalahan, ayo duduk, cuma kita akan ngajari, ayo duduk. Anak kelas 1 sudah duduk. Kalau anak kelas 6 atau kelas 5 atau kelas 4 yang sudah puber, agak sulit karena mereka merasa bahwa saya sudah besar, merasa bahwa sedang mencari jati diri, merasa mulai baru dengan dunianya karena memiliki karena puber itu kan sudah mulai rasa itu kan sudah mulai ada. Kalau anak itu masih kelas 1 kan masih ada jenis sudah lah. Kalau anak-anak itu dikandani kontrolnya diberi lawan jenis satu sudah berbeda penanganannya. Jadi memang agak lebih rumit untuk mengatasi anak-anak yang puber, dan salah satu solusi adalah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi ini, bicara dari hati ke hati dan juga memposisikan guru sebagai seorang manajer. Nah ini kesepakatan kelas. Nah ini kan bisa Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. Kesepakatan kelas ini semoga bisa diterapkan di kelas masing-masing, dan ini lumayan mandiri, manjur untuk membentuk karakter anak secara mandiri. Ketika ditinggal Bapak Ibu dulu, anak-anak akan belajar merdeka, belajar sendiri, itu maju. Jadi kesepakatan kelas itu merupakan beberapa aturan yang dibuat untuk membantu para guru dan murid untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan ini dibuat berdasarkan keinginan para peserta didik, bukan kesini guru, dengan menerapkan konsep dari merdeka belajar. Dalam membuat kesepakatan kelas dibutuhkan keterlibatan antara guru dan murid untuk menyepakati bagaimana kondisi kelas yang kondusif. Ini lumayan, kemarin saya terapkan di kelas 5 lumayan lanjut ini. Jadi moga bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Untuk kesepakatan kelas ini yang perlu mungkin disepakati itu konsekuensinya apa. Jadi nanti biar anak yang memilih, ayo kamu telah dulu kesepakatan kelasnya apa. Jadi nanti kalau sudah membuat kesepakatan kelas, nanti silakan Bapak Ibu tempel, sehingga nanti ketika anak melakukan kesalahan, maka kita dengan enak, ayo kemarin kesepakatan kelasnya apa. Dan ternyata ketika Bapak Ibu guru yang memberikan hukuman atau konsekuensi dan anak yang mengusulkan konsekuensi itu sendiri, itu ternyata efeknya berbeda. Kalau Bapak Ibu guru dulu pernah saya berposisi kontrol saya itu adalah sebagai pemukul. Ayo, Revan, kamu kemarin tidak mengerjakan PR. Besok kalau kamu tidak mengerjakan PR, maka harus mengerjakan di kantor. Anaknya bulat tidak mau. Buatan. Tapi sekarang beda. Ketika kita membuat kesepakatan kelas bersama, kemudian anak-anak yang usul sendiri, jadi nanti kita tempel. Kita tempel. Nah, ini yang sudah jadi, contoh kesepakatan kelas yang sudah jadi. Jadi ketika sudah anak-anak mengusulkan sendiri, kita kasih kertas, kemudian silakan usulan kira-kira apa yang akan membuat kelasmu nanti merasa nyaman, kemudian tertib, silakan kamu buat, kemudian konsekuensinya apa sih
ada masuk, ketika saya masuk semua anak sudah duduk di kursinya masing-masing. Kedua, bila guru sudah ada di kelas, siswa belum masuk, konsekuensinya harus hormat bendera 1 menit. Kalau anak itu menawarkan 5 menit, mungkin saatnya itu 5 menit. Jadi kita boleh merevisi dulu. Kemudian 3, bila tidak mengerjakan PR maka mengerjakannya di kantor. Ini yang usul siswa. Ketika ini terjadi, maka sekarang ketika ada PR semua siswa mengerjakan. Karena ada dengan kesepakatan mereka sendiri bahwa nanti kalau tidak mengerjakan PR akan mengerjakan di kantor. Ya, tapi memang kita harapkan ketika mereka mengerjakan PR itu memang iya ini tanggung jawab saya, bukan karena takut mengerjakan dengan baik. Terus kemudian 4, bila tidak membawa buku paket atau buku pelajaran merangkum 1 halaman. Ini yang mengusulkan sekali lagi juga anak, bukan guru. Saya tidak pernah mengusulkan kalau tidak bawa buku paket merangkum ya enggak, tapi ini yang mengusulkan anak. Jadi mereka sekarang siapa tidak bawa buku paket? Tidak ada, karena mereka yang mengusulkan. Kemudian 5, wajib piket setiap hari. Bila tidak piket mendapatkan tugas bersih-bersih sendiri. Nah, jadi di kelas 5 itu tidak ada guru piket, karena semuanya itu punya kewajiban untuk piket, baik piket di kantor maupun piket di kelas. Jadi sekarang tidak ada. Sekarang piketnya siapa nggak ada. Jadi nanti anak sudah secara sadar melakukan kegiatan piket setiap hari. Nomor 6, wajib menjaga kebersihan, ketertiban, kedisiplinan, dan ketenangan kelas. Nah, ini secara global. Nanti setiap ada kasus yang sekiranya tidak membuat siswa menjadi tertib dan disiplin, maka nomor 6 ini sudah bisa merangkum semuanya. 7, siswa tidak boleh membawa HP ke sekolah. Bila membawa HP disita. Ini juga anak-anak. 8, nah ini poin penting yang mungkin perlu diterapkan di kelas Bapak Ibu Guru. Saat Bapak Ibu Guru menjelaskan pelajaran, anak-anak tenang mendengarkan. Bila ramai sendiri, diberi tugas mengerjakan matematika di meja guru. Jadi sekarang ketika saya mengajar sudah lumayan tidak membuat stres di kelas 5. Karena kelas 5 itu tipenya kalau guru mengajar, maka muridnya pulang konsolnya. Tapi ketika ditanya tidak bisa, nah ini kan repot. Tapi sekarang sudah mulai, ketika ada anak yang sudah mulai bercerita, maka kita dengan mudahnya, ayo kamu ramai, kesepakatan kelasnya apa? Akhirnya bilang. Nah nanti ketika masih ramai baru kita berikan soal matematika. Tentunya soal matematika ini soal matematika yang dalam materi mereka, jangan keluar materi nanti malah pusing. Jadi diberikan, jadi mereka melakukan kesalahan tapi mereka mendapatkan pelajaran. Itu konsekuensi. 9, atribut pakaian harus lengkap. 9, atribut pakaian harus lengkap. Bila tidak lengkap hormat bendera 5 menit. 10, saat upacara atribut kelas lengkap. Kemudian menjaga ketenangan dan tidak ramai bila melanggar hormat bendera. Jadi nanti untuk anak kelas 5, karena yang menerapkan itu baru anak kelas 5, ketika anak kelas 5 ramai saat upacara, maka Bapak Ibu Guru bisa menegur. Kemarin kelas 5 sudah berkesepakatan kelas kan? Ya, ini untuk menenangkan anak kelas 5 nanti ketika upacara mereka ramai. Kemudian, nah ini nomor 11, keluar kelas harus meminta izin guru. Nah ini juga penting karena mengajarkan anak untuk minta izin dan juga sopan terhadap Bapak Ibu Guru. Dulu sering salah satu anak serodok ketika keluar masuk keluar orang jadi sebelum bakalan peduli dengan Bapak Ibu Guru. Untuk nomor 11 sekarang sudah ketika mau ke kamar mandi mau keluar boleh. Bahkan ketika tidak saya ajar, ketika saya mengajar di kelas yang lain, maka ketika mereka mau keluar, mereka lapor dulu ke kelas yang saya ajar. Bu, saya mau ke kamar mandi, izin dulu. Jadi memang kesepakatan ini sangat-sangat bermanfaat untuk mengatur
lingkungan yang kondusif di sekolah. Nah, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada pertanyaan atau menanggapi, saya persilakan. Kalau tidak ada sudah tidak apa. Oke, Pak Argo. Izin bertanya tentang tidak kesepakatan kelas, ketika restitusi itu Ibu membutuhkan waktu berapa lama dari awal sampai terlihat hasilnya? Apa 1 minggu atau 2 minggu atau berapa yang sudah Ibu lakukan? Oh iya, terima kasih Pak. Kalau dalam proses pembuatan kesepakatan kelas itu cuma sebentar Pak. Jadi cuma paling kemarin saya hanya menggunakan jam pelajaran agama. Itu pun karena proses memang harus disiplin untuk mengerjakan tugas. Tapi kalau untuk pelaksanaannya itu paling 1 jam nggak sampai. Tapi lebih enaknya itu jauh-jauh hari diberikan rambu-rambu kepada anak. Besok hari Selasa kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Nah, jadi kita menjelaskan anak. Jadi nanti ketika anak itu di rumah sudah berpikir, oh iya, besok akan ada kesepakatan kelas, maka saya harus membuat kelasku nyaman bagaimana. Jadi nanti ketika pas eksekusi itu anak-anak sudah punya gambaran, tinggal menulis. Setelah itu kita tempel masing-masing di papan atau di papan tulis atau ditulis bagaimana boleh. Kemudian kita print, langsung kita print atau besoknya kita print dan saat itu juga langsung diterapkan. Begitu kesepakatan kelas diterapkan, langsunglah terlihat hasilnya. Kalau kemarin seperti ini, untuk prosesnya seperti ini. Videonya masih mentah belum jadi. Nah, ini yang sedikit kurang besar. Ini kemarin proses kegiatan kesepakatan kelasnya. Nah, jadi saya membuat papan di papan tulis kesepakatan kelas berdasarkan namanya. Kalau tidak pakai nama seperti itu sudah tidak apa-apa. Yang penting papan kosong sudah tidak apa-apa. Nanti saya karena saya bayangan saya, ini saya menjelaskan tentang apa itu kesepakatan kelas dan juga fungsinya. Oke, kita skip saja. Nah, ini masih menjelaskan tentang apa itu kesepakatan kelas dan juga tentang apa yang harus anak kerjakan. Karena kita anak itu kan kalau tidak diberikan petunjuk kan sering sulit. Jangan lupa kalau mengajar boleh pakai ice breaking nih. Kemarin anak-anak itu protes karena lupa. Sebenarnya jauh-jauh hari sebelumnya sudah kesepakatan kelas setiap pelajaran harus ada SBG, tapi ternyata anak-anak lupa, akhirnya tidak masuk di kesepakatan kelas. Jadi boleh nanti anak-anak kita setiap pelajaran harus ada SBG, boleh. Dan kita sebagai guru ya harus melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. SBG apapun anak sebenarnya suka. Kalau kemarin saya berikan tepuk model, jadi tepuk sabit, tepuk
bisa membuat SBK yang sederhana saja tidak apa-apa, hanya untuk menghilangkan kejenuhan. Ini masih menjelaskan. Membuat mengembangkan idenya. Jadi satu anak itu membuat banyak ide. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang full sampai bolak-balik juga ada. Nah, jadi nanti anak dibuat, boleh mereka tirunan boleh. Yang penting mereka menuangkan ide. Jadi memang nanti idenya itu ada hampir sama. Kemudian mereka diminta untuk menempelkan ke kelasnya, ke namanya masing-masing. Kemudian mereka akan menempelkan masing-masing. Ternyata anak-anak itu kalau hanya disuruh seperti ini tuh senang sekali, antusias. Ketika ada kegiatan yang seperti ini terus ikut dilibatkan, itu sangat senang sekali. Ini sudah ditambah. Dan ternyata dokumentasi seperti ini sangat bermanfaat sekali untuk kegiatan, khususnya yang untuk aksi nyata itu seperti ini bisa dipakai, nanti bisa dipakai bersama-sama. Saya tidak diedit-edit, namanya monggo silahkan. Tapi jangan lupa topiknya dipasang ya. Ini topik berapa saya juga nggak tahu. Tapi kita ada modul 1.4 Merdeka Belajar. Jadi monggo nanti slide saya ini boleh di ATM, amati, tiru, dan dimodifikasi. Aku plug, plug malah dikira copy paste. Karena sekarang model copy paste itu pembuatan zamannya ngopi dan master. Saat ini zamannya ATM, amati, tiru, dan dimodifikasi. Ya, termasuk videonya video ini dulu dihapus, diganti jenengan kan memodifikasi. Namanya diganti sudah modifikasi. Niku nggih, demikian Pak Yuda. Ya, ada yang lain? Oke, monggo. Yang untuk yang kesempatan kelas tadi, Iya. contoh itu di kelas atas, kelas 5. Notabene yang di kelas 5 itu kan memang anak-anak sudah bisa membaca, menulis, dan memahami. Terus saya minta solusinya untuk di kelas bawah, kira-kira seperti apa yang harus
bisa disiplin untuk dalam hal kelas gitu. Terima kasih. Nah ini bagaimana cara kita membuat kesepakatan kelas untuk di kelas bawah khususnya kelas 1. Jadi kelas 1 ini memang unik karena anak kelas 1 itu hampir bisa dikatakan seperti anak TK. Kalau diajak berpikir masih kadang kayaknya tingkat tinggi, kadang juga nggak nyampe. Jadi memang perlu perlakuan khusus. Jadi yang pertama untuk kesepakatan kelas untuk kelas 1 itu kita harus memberikan seperti mengarahkan dulu. Kalau anak kelas 5 atau anak kelas atas kita cukup kesepakatan kelasnya sekarang dibuat itu bisa. Tapi untuk anak kelas 1 kalau ada yang bisa, maka kan tidak semua anak kelas 1 itu kadang enak sekedar kreatif itu ada. Kita berikan pemantik pertanyaan pemantik. Coba anak-anak kalau masuknya jam berapa? Mamanya mereka akan mengatakan jam 7 Bu. Oke, kalau terlambat bagaimana? Ayo, seperti itu. Jadi kita berikan pertanyaan pemantik sehingga anak-anak akan mulai berpikir karena memang beda. Ya, terus kemudian kalau ada yang tidak bawa buku bagaimana? Bu, gini. Oh ya. Nah, ini nanti untuk kesepakatan kelas bersama ya. Karena untuk kelas 1 jadi nanti memang agak lebih longgar. Kalau kelas atas oh iya bisa menyadari, tapi untuk anak kelas 1 memang agak lebih longgar. Jadi untuk konsekuensinya jangan terlalu keras. Yang penting mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Ya. Penting juga kalau kelas 1 itu kan masih suka dengan simbol-simbol. Jadi ini keliru dikasih bintang. Sudah melaksanakan konsekuensinya dikasih bulan. Nah, seperti itu kan anak kelas 1 itu menarik. Jadi seperti itu memang agak butuh tenaga ekstra untuk kelas 1 itu dibandingkan anak kelas 6 yang sudah bisa berpikir. Kemudian dikasih warna-warna seperti itu memang bisa memberikan iya kemarin kesepakatan kelasnya kalau salah ada tanda api kalau benar tandanya bintang atau bulan seperti itu. Saya kira cukup sekian ya untuk pertanyaannya, dengan saja bisa mewakili. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau mungkin butuh bantuan ketika melakukan kesepakatan kelas di kelas, maka insya Allah saya siap membantu. Sehingga nanti yang kita harapkan bersama adalah yang masing-masing kelas sudah menerapkan kesepakatan kelas, maka budaya positif yang kita harapkan muncul di SD itu juga bisa terlaksana dengan baik. Dan tentunya kalau itu semua terlaksana dengan baik itu menjadi salah satu nilai jual dari SD kita, ya dari SD kita. Karena kalau kita mau memunculkan jumlah gurunya jelas tidak mungkin. Kita itu minim di guru, jadi kita harus memiliki nilai jual yang lebih ke masyarakat, sehingga nanti meskipun dengan guru yang sedikit, tapi mereka masih bisa percaya dan juga yakin bahwa dengan guru yang minimalis, tapi bisa memunculkan siswa-siswa yang maksimal seperti itu. Saya kira cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung Mbak Pribadi. Ibu mohon. Merupakan suatu pengalaman yang baik bagi kita semua. Nah, untuk kebaikan yang lain, itu yang bisa kita manfaatkan sehingga kita seperti yang saya sampaikan Ibu Nari tadi, kita menjadi warga sekolah yang bertanggung jawab pada siswa dan bisa diminati oleh warga masyarakat. Terima kasih untuk bagi semua dan terutama untuk Mary, semoga kita bisa lebih maju daripada sebelumnya. Terima kasih Bu Endar atas tanya-tanya. Semoga kita semua, tidak hanya saya sendiri, guru penggerak tidak, tapi saya sendiri jadi guru penggerak itu hanya cuma sekedar ya, semoga bisa memberikan manfaat yang sedikit minimal untuk diri saya sendiri.
dan kalau bisa dapat menularkan ke Bapak Ibu guru semuanya. Demikian, terima kasih untuk Zuan atas perhatiannya. Oke, kita mulai. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Ya, terima kasih atas semangatnya pada pagi hari ini. Nanti hari ini kita akan ada agenda yaitu tentang kesepakatan kelas. Ya. Jadi nanti anak-anak akan saya berikan kertas seperti ini. Nanti saya bagikan satu persatu. Nanti silakan ditempel sesuai namanya, ya, nama kamu sendiri-sendiri. Sebelah kanan nanti adalah sesuatu yang harus kamu lakukan dan tidak boleh dilanggar. Ini kesepakatan kelas kalian. Kalian yang membuat, kalian yang menyepakati. Oke? Jadi karena tata tertib ini nanti yang buat kalian, maka tentunya kalian sendiri nanti yang harus membuat hukumannya sendiri. Ya. Jika saya tidak mengerjakan PR, kita sudah sepakat bareng-bareng, ya. Jadi kesepakatan ini kesepakatan antara kalian semua dan juga bu guru. Makanya dikatakan sebagai kesepakatan kelas. Umpama ini sebagai contoh. Kita sepakat kelas harus bersih. Sepakat? Sepakat. Ya, ketika sudah ada kesepakatan kelas harus bersih, maka kita juga harus sepakat jika kelas tidak bersih, apa yang kita sepakati? Umpama kalau ada sampah atau salah satu dari kalian terlihat membuang sampah tidak pada tempatnya, maka kita sepakat yang konangan tidak membuang sampah pada tempatnya, maka harus membersihkan musola. Harus kita sepakati. Kalau sudah kita sepakati bersama, kelas kita sudah menyepakati bersama, maka tentunya kita semua harus mematuhi. Paham? Paham. Oke, jadi kita nanti akan saya bagikan satu-satu, terus kemudian nanti silakan berkelompok untuk membahas kira-kira apa saja. Boleh kamu berikan satu anak ide, boleh. Hukumannya apa? Nah, jadi nanti silakan kalian membuatnya, boleh berkelompok. Ini karena ini ada 11 anak, 6 sebelah sini, yang 5 sebelah sini. Paham ya? Jadi nanti mejanya bisa diputar. Oke? Paham? Paham. Oke? Paham? Paham. Kita? Paham ya? Yes. Oke ya?
Iku lho ki oleh kowe. Oh, ini sepakat oleh. Oke, kita mulai. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu SDN 2 Sumragung, di sini saya sebagai kepala sekolah akan menyampaikan hal-hal yang baik untuk sekolah kami. Sekolah kami di sini ada beberapa guru, tapi salah satunya adalah Bu Naili. Bu Naili ini sebagai guru di sekolah kami untuk piayanya itu energik dan kreatif, sehingga sekolah kami menjadi lebih maju dengan adanya Bu Naili di sekolah kami. Dengan harapan untuk kedepannya dengan adanya nanti Bu Naili sebagai guru penggerak akan lebih meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu kami berharap semoga Bu Naili nanti bisa mengikuti kegiatan sekolah penggerak. Saya kira untuk sekolah kami itu juga sangat mendukung dengan adanya Bu Naili mengikuti sekolah penggerak, sehingga nanti kami bisa memajukan sekolah dan juga lingkungan sekolah kami, dan akhirnya menjadikan kita semua menjadi keluarga yang bisa membanggakan sekolah kita. Saya kira dari saya cukup. Semoga Mbak Naili nanti bisa lebih maju dibandingkan dengan waktu-waktu yang sudah kita lalui. Saya kira itu, Bu Naili. Mungkin ada sesuatu yang akan disampaikan. Ya sudah. Terima kasih Bu Naili. Semoga sukses semua. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inyoman Gede Madusudana Surya Putra. Saya adalah salah satu siswa dari Bu Naili Nur Utami. Setelah kelas kami melaksanakan kegiatan kesepakatan kelas, saya merasa sangat senang karena kami sebagai siswa diajak ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan ide untuk membuat tata tertib kelas kami sendiri. Selain itu, Bu Naili juga menyenangkan saat mengajar, sehingga kami para siswa juga merasa senang. Terima kasih Bu Naili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.